dijelaskan di situ bahwa ini paket sudah kami siapkan dan nama-namanya telah siap, semua ada data di masing-masing kelurahan atau RT. Kami pun kaget Pak, selaku forum belum pernah ada pendataan pedagang-pedagang kami, sedangkan bahasa yang dibantu adalah semua yang terdampak. Ternyata kami selaku pedagang tidak pernah didata oleh RT tersebut. RT itu hanya mengambil orang-orang yang jompo, yang tidak mampu, sedangkan kami pedagang itu terlewatkan. Nah, kami minta solusi bagaimana dinas sosial untuk mengatasi ini. Maka pada saat itu nggak bisa Pak, katanya dinas sosial, karena hari ini waktunya terakhir, sudah final, besok segera dibagi. Wah, kayak apa Pak? Pedagang saya banyak yang belum terdaftar. Nah, saya dikasih nomor pihak kecamatan. Saya telepon pihak kecamatan, saya sampaikan keluhan-keluhan saya. Ternyata pihak kecamatan merespon, alhamdulillah merespon, dan menyuruh semua pedagang yang belum mengumpul untuk mengumpulkan kakaknya. Yang dari tanggal 23 Maret sampai sekarang ini kami tidak bisa berjualan, yang mana kami adalah pengusaha kecil ke bawah, bukan mana kecil ke bawah. Mulai dari tanggal 23 Maret sampai sekarang kami tidak bisa berjualan, yang saat itu kami mendapatkan hasil dari pasar malam. Maka untuk ini Pak, kami selaku atau pelaku pedagang pasar malam tidak bisa berjualan dan tidak bisa mendapat penghasilan. Dan sampai sekarang pun semua teman-teman mengeluh atas penutupan pasar malam ini, sehingga kami, mungkin Pak bahasa kasarnya, kami adalah merasa kelaparan karena tidak mendapatkan hasil yang kami seharusnya setiap malam kami bisa berjualan mendapatkan hasil. Kami tidak selama ini tidak bisa mendapatkan hasil. Kemudian kita mau beli makanan mungkin tidak punya uang, sedangkan kami sendiri juga sebagai pelaku pedagang pasar malam juga memerlukan uang. Yang pertama adalah untuk membayar angsuran di bank juga kami ada Pak, karena kami punya utang di bank. Juga pembayaran listrik yang saat ini juga kami tetap membayar listrik Pak, yang dari Bapak Presiden beberapa bulan yang lalu ada pidato yang bahkan dunia tidak dikenakan pembayaran listrik, ternyata kami masih bayar Pak. Satpol PP ini adalah polisi pemerintah. Nah, tetapi saya yakin dan percaya hatinya adalah baik Pak. Sebenarnya tidak tega mungkin mau menutup, tidak ada maksud menghalang-halangi, karena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua lagi perlu diketahui Pak Taufik, bahwa ternyata pendataan yang dilakukan oleh dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan RT masih banyak yang belum terdata Pak, terutama para pedagang pasar malam. Ya, karena kalau kita bicara secara standarisasi yang kemarin pernah dipaparkan oleh Pak Sekda, ya mereka ini salah satu kriteria yang seharusnya untuk mendapatkan bantuan, ya. Tetapi seperti kita ketahui dan disampaikan oleh mereka, masih banyak rekan-rekan mereka yang sampai saat ini belum terdata dan belum mendapatkan bantuan, ya. Dan kami juga berharap ketika bantuan ini diberikan, ya dengan estimasi misalnya kita lockdown atau mereka melakukan pembatasan selama 14 hari, selama 1 bulan, harus bisa diestimasi Pak, kira-kira bantuan yang diberikan itu cukup apa tidak gitu loh. Jangan sampai nanti makannya mereka 1 bulan hanya dibantu pemerintah kurang lebih 1 minggu. Ya, perlu diketahui sekarang banyak kejahatan itu muncul. Ya, mereka berani Pak, ya mereka tidak takut mati, tapi takut lapar Pak. Nah ini yang kita khawatiri. Tapi ini seramai yang tidak dilaksanakan mungkin dari aparat pemerintah daerah, ya. Apalagi dengan kondisi kita menghadapi pilkada ini, ya. Jadi kalau memang kita betul-betul menginginkan membantu masyarakat kita, ya silahkan kita sepakat kok. Rekan-rekan anggota DPR juga semua sebenarnya menginginkan membuka ruang hibah bansos itu, ya.
yang omong kosong lah kita mau bantu teman-teman dari pedagang ini kalau tidak membuka ruang itu. Sudah banyak yang kita bantu itu. Anggota DPR juga membantu dengan sukarela, dengan dana sendiri kita membantu masyarakat. Tapi tidak semua pedagang, tidak semua masyarakat yang kita bantu itu bisa bertahan dalam waktu. Kita tidak tahu nih kapan COVID ini, ya oke lah, Kutai Kartanegara ini bisa membackup, bisa memblokir COVID tidak sampai ke Kutai Kartanegara. Tapi apakah Samarinda itu sama dengan Kutai Kartanegara? Tidak. Apakah Kutai Timur atau mungkin Balikpapan itu sama penanganan? Apakah kita serentak? Kita belum bisa prediksi. Mungkin bisa jadi 4 bulan, 5 bulan. Sementara apakah kita mampu untuk menahan mereka bertahan ya, untuk tidak berdagang? Seberapa mampunya kita? Nggak mampu kita Pak, kalau sampai 5 bulan, 6 bulan ya. Kita misalnya memberikan solusi supaya tagihan mereka di bank itu supaya ditangguhkan. Bank pun punya karyawan yang membayar lewat kegiatan itu tadi. Tak bisa juga ya. Dan satu-satunya itu adalah, makanya saya bilang tadi, satu-satunya kita buka ruang untuk hibah dan bansos itu ya Pak Asisten. Satu-satunya itu kita siap mengucurkan semua kegiatan aspirasi dan pokok-pokok pikiran kita akan kita alihkan semua ya. Taruhlah misalnya jatah kita ini ada berapa, itu kita semua kita siapkan. Masalahnya pemerintah daerah itu tidak berani membuka ruang itu ya. Jadi percuma saja kalau diskusi kita hanya ingin membantu masyarakat, dan ujung-ujungnya ya tidak bisa. Dari Satpol mereka hanya mengikuti aturan. Kalau perdanya begini ya saklaknya di situ ya. Dinas pasar pun apa sih yang bisa kita laksanakan? Masih ada aturan-aturan yang susah ya. Sementara dinas kesehatan juga APD-nya menipis ya. Hidupnya hanya di situ, dan bukan hanya pasar malam, melainkan yang berjualan di sekolah, kantin sekolah, jual-jualan kue atau makanan di warung, semua pada sepi. Sekarang orang disuruh lockdown, diam di rumah. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sampai sekarang juga yang ditunggu-tunggu katanya ada bantuan, belum. Dengar informasi bantuan itu hanya paling juga bertahan 2-3 hari. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Apa yang diucapkan oleh Pak Jul tadi, saya sepakat kalau memang itu ada diperbolehkan seperti itu, tinggal pengawasan kita nanti seperti apa. Sehingga kalau juga ini ditutup ruangnya pasar malam ini adalah untuk kebutuhan mereka. Dan saya juga berharap ini tidak hanya pedagang-pedagang malam, tetapi tadi seperti kantin-kantin di setiap itu kan hanya itu pekerjaan orang. Belum lagi petani itu membawa sayurannya itu, orang juga banyak ketakutan juga. Kenapa? Karena juga dia cara menjualnya ya tidak ada maskernya, tidak memakai masker, atau istilahnya dengan keadaan seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan kita rapat hari ini terkait dengan keinginan pedagang pasar malam yang ingin berjualan lagi seperti biasa dengan berat hati pemerintah daerah jelas tidak mengakomodir apa yang menjadi permohonan Bapak Ibu dari pedagang pasar malam, karena ini menyangkut masalah kesehatan yang sekarang sedang kita hadapi, dan ini hal yang serius yang harus semua pihak berusaha dan berdoa supaya bisa memutus mata rantai dari wabah pandemik COVID-19 ini. Nah, terkait dengan solusi-solusi lain tadi kita sudah tawarkan dari kawan OPD Dinas Perdagangan Tun terkait dengan penjualan secara online yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan ruang untuk pedagang pasar malam bisa mendagangkan barang dagangannya lewat melalui komunikasi telepon, melalui online, dan ini tidak berstandar seperti kualitas harus baik dan sebagainya, tapi informasi saja, sehingga ini lebih memberikan kemudahan
dan usaha-usaha dari Bapak pedagang dari pasar malam ini masih bisa dilakukan. Nah, kemudian hal-hal lain tadi ada disampaikan terkait dengan upaya untuk mendata kembali terkait dengan anggota dari pedagang pasar malam yang jumlahnya 458. Kita akan coba bantu dengan mendata melalui Dinas Perdagangan kepada warga atau pedagang yang belum menerima atau belum terakomodir di data. Kita akan coba bantu nanti untuk masukan, tapi intinya yang prioritas adalah warga yang dari Kukar. Kemudian ada hal lain yang tadi disarankan oleh Bapak-Bapak dari Dewan terkait dana hibah bansos. Kita akan nanti upayakan sampaikan ke Pak Sekda dan Bupati untuk solusi-solusi ini supaya keberlanjutan bantuan dari pemerintah daerah tidak hanya untuk 2 bulan, mungkin bisa untuk sesuai dengan perkembangan kondisi kita berkelanjutan. Kemudian supaya sembako yang dibantu ini juga bisa bermanfaat, dan bantuan-bantuan lain seperti misalnya terkait dengan upaya untuk diberikan keringanan kredit melalui bank. Nanti kita juga sampaikan ke Pak Bupati untuk menindaklanjuti atau mendorong supaya ada upaya dari perbankan bisa meringankan beban warga masyarakat. Termasuk tadi salah satunya masalah PLN yang sampai saat ini warga masih merasa bayar seperti dulu. Nah, kita akan coba koordinasikan dengan PLN wilayah Kukar supaya ini bisa ditindaklanjuti. Mungkin demikian dari kami. APBN, ada anggaran provinsi, ada anggaran kabupaten. Waktu itu kami pimpinan DPRD mengadakan rakor via telekonferensi, ada Pak Alif juga dihadiri. Nah, di pusat itu sudah dijelaskan rincian-rincian termasuk salah satunya pemberian bantuan tunai, bantuan sosial langsung. Nah, ketika Pemkab ini misalnya memberikan bantuan sembako, tadi seperti disampaikan, kami nggak bisa masak misalnya, ada sarden, ada mie, ada beras, ya karena gasnya nggak ada. Nah, uangnya tentu disupport dari bantuan tunai uang secara langsung. Nah, tadi disinggung Pak Jul, dalam kondisi seperti ini, apakah bisa kita memberikan bantuan sosial? Bisa sebenarnya, ya kan? Di tengah kondisi seperti ini, kita bisa memberikan bantuan sosial. Kalau misalnya tadi disampaikan, kalau nggak ada pancingan terus-menerus pemerintah, kita juga tidak mengharapkan situasi seperti ini. Keinginan mereka, ya mereka hanya ingin mandiri, mereka hanya ingin mendapatkan penghasilan sendiri, diperbolehkan berdagang. Tapi seperti kita ketahui, dalam situasi seperti ini tidak memungkinkan, karena ada maklumat dari Kapolri melarang aktivitas yang mengundang massa atau berkerumunan. Nah, jadi solusinya adalah tetap memberikan bantuan paket sembako atau bantuan sosial kepada mereka, tetapi harus ada dana penunjang untuk itu. Nah, tadi kami meminta juga harus ada surat himbauan atau surat edaran Bupati Kutai Kartanegara kepada para pedagang pasar malam dan seluruh yang terdampak maupun yang tidak mampu. Nah, jangan sampai tadi seperti sampaikan Pak Jul, ada juga yang tidak mampu, ya. Jadi 2 hari sampai nggak makan. Nah, ini kan kita ironis dengan kondisi begini. Jadi kita berharap 129 miliar yang teralokasi untuk penanganan Corona ini, COVID-19, agar betul-betul bisa dirasakan secara maksimal khususnya di Kutai Kartanegara. Mungkin itu. Tambahan mungkin yang bank juga ya. Yang bilangnya Asis tadi menyurati segala macam. Untuk supaya pihak pedagang ini ditangguhkan, gak cuma pokok sama bunganya gitu ya. Iya. Seperti Putin bilang kita. Iya, jadi ini memang menjadi beban. Satu bank, yang kedua leasing. Pasti mereka juga punya tanggungan leasing, mereka juga punya tanggungan bank. Nah, Bupati atas nama pemerintah daerah harus mengundang pihak-pihak terkait, seluruh bank yang beraktivitas di wilayah Kutai Kartanegara, seluruh leasing yang ada di Kutai Kartanegara. Kalau bisa, kita buat penangguhan. Penangguhan itu tidak hanya pokoknya, tetapi bunganya gitu loh. Yang menjadi beban mereka ketika pokoknya ditangguhkan, bunganya tidak ditangguhkan. Nah, mereka berharap ingin ketika dalam kondisi begini harus seirama. Ketika Bupati membuat himbauan larangan beraktivitas, misalnya sampai dengan 1 Juni dan lain-lain, ini harus seiring dengan
leasing atau bunga bank tadi yang berjalan gitu loh. Nah, ketika misalnya 1 Juni, 5 Juni harus beraktivitas kembali, kita juga berharap penangguhan daripada bunga dan pokok bank maupun leasing itu juga seiring dengan itu. Intinya setelah semua clear, duduk bersama, Bupati harus membuat surat edaran.